Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ira Citraningrum, spesialis patologi anatomi, dosen patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengampu mata kuliah patologi pada sistem dermatointegumen, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pada blok sistem dermatointegumen yang berisi mengenai topik lesi-lesi pada sistem dermatointegumen dan juga mengenai neoplasma pada kulit. Dengan mempelajari ilmu patologi sistem dermatointegumen, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan macam-macam lesi pada sistem dermatointegumen dan juga menjelaskan mengenai neoplasma pada kulit. Serta diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran mikroskopik lesi pada sistem dermatointegumen dan memahami serta menjelaskan mengenai macam-macam neoplasma kulit dan gambaran mikroskopiknya. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis penyakit kulit khususnya mengenai neoplasma pada kulit. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam lesi patologis pada kulit dan penyakit neoplasma kulit. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan wujud kelainan kulit atau UKK untuk mendiagnosis penyakit kulit dan neoplasma kulit. Kemudian, diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai patologi anatomi pada neoplasma kulit. Kemudian, sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam lesi primer dan lesi sekunder pada kulit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan etiologi neoplasma pada kulit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi neoplasma pada kulit. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran mikroskopik lesi primer dan lesi sekunder pada kulit. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran mikroskopik neoplasma kulit. Yang keenam, mahasiswa mampu mendiagnosa penyakit neoplasma pada kulit. Pada awal pertemuan pembukaan, dosen akan melakukan salam pembuka, kemudian perkenalan, lalu absensi. Pada mata kuliah ini terdiri dari 1 kali pertemuan perkuliahan dan 3 kali pertemuan sesi praktikum. Adapun sesi praktikum terdiri dari sesi terbimbing, kemudian sesi integrasi, dan sesi responsi atau identifikasi. Mari kita bersama-sama mengikuti penyampaian materi saya yang akan saya bawakan pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Ira Citraningrum, spesialis patologi anatomi, yang pada kali ini mengampu mata kuliah patologi pada sistem dermatointegumen, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 5 yang terdiri dari 1 kali pertemuan tatap muka untuk kuliah dan 3 kali sesi untuk praktikum. Hanya saja pada siang hari ini karena kebetulan jadwalnya bisa beriringan, sehingga akan saya gabungkan untuk perkuliahan, kemudian nanti dilanjutkan dengan praktikum untuk pengamatan mikroskopik dari penyakit-penyakit atau lesi-lesi pada sistem dermatointegumen. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup.
Sebelumnya saya absen dulu ya. Nurhaliza, Husnia, Nabila Hasna, Hadir dokter. Satwina, Guntur, Muhammad Abdik, Talita Yofi, Najwa, Nima Dedila, Anugrah Aurawida, Keisha. Baik, semuanya hadir ya. Oke, kita mulai untuk kuliah dasar-dasar patologi kulit. Ini mempunyai sub CPMK. Sub CPMK adalah capaian yang harus adik-adik dapatkan atau harus adik-adik capai setelah mengikuti perkuliahan maupun praktikum mengenai dasar-dasar patologi kulit. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan macam-macam lesi primer dan sekunder pada kulit. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan etiologi neoplasma pada kulit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi neoplasma pada kulit. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi gambaran mikroskopis lesi pada kulit, baik lesi primer maupun lesi sekunder. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan gambaran mikroskopis neoplasma kulit, dan mahasiswa mampu mendiagnosis penyakit neoplasma pada kulit. Ya, jadi kalau patologi anatomi itu sampai dengan mendiagnosa. Nanti untuk tata laksana kalian akan belajar pada materi dermatologi dengan spesialis kulit. Baik, kita mulai ya Dek untuk dasar-dasar patologi kulit. Ini ada lesi. Lesi adalah kerusakan atau kehilangan jaringan karena adanya cedera pada area kecil. Kemudian erupsi adalah kelainan yang timbul sebagai akibat penyakit lain berupa lesi-lesi seperti kemerahan, pembengkakan, kemudian ruam atau cetusan kelainan kulit lainnya. Nah, lesi ini seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa lesi pada kulit ini bentuknya macam-macam ya. Ada lesi primer, ada lesi sekunder. Ini yang lesi primer dulu. Lesi primer adalah penampilan awal yang terkait dengan penyakit atau keadaan abnormal yang lain. Jadi lesi yang pertama kali muncul di kulit itu namanya lesi primer. Nah, lesi primer itu bentuknya macam-macam. Ada makula, papula, nodul, vesikel, bula, pustula, kista, plak, dan urtika. Nanti untuk pengertian masing-masing akan kita bahas selanjutnya. Kemudian lesi sekunder ini berbeda dengan lesi primer. Lesi sekunder ini terjadi sebagai perubahan secara alami dan perubahan dari lesi primer atau adanya manipulasi pada lesi primer. Jadi lesi yang awal muncul itu namanya lesi primer. Kemudian setelah lesi primer itu termanipulasi, mungkin digaruk atau kena pengobatan salep atau pengobatan sistemik lainnya, kemudian lesinya berubah, itu namanya lesi sekunder. Misal seharusnya dia kena jamur, kemudian malah dikasih salepnya kortikosteroid seperti itu, maka nggak cocok. Akhirnya lesi primer yang awalnya hanya berupa makula eritem karena termanipulasi oleh terapi topikal yang tidak sesuai, akhirnya muncul lesi sekunder, mungkin berupa krusta atau berupa erosi karena garukan. Seperti itu. Itu perbedaannya lesi primer dan lesi sekunder. Nah, lesi sekunder ini ada macamnya, ada squale atau squama atau seperti sisik seperti itu. Kemudian ada ulcer atau ulkus, krusta, erosi, ekskoriasi, likenifikasi, atropi, dan skar. Itu lesi sekunder. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama makula. Makula adalah bercak berupa perubahan warna kulit, tidak ada peninggian pada kulit. Jadi dia rata seperti perabaan kita meraba kulit biasa ya. Jadi hanya ada perubahan warna saja. Jadi makula ada macam-macam. Ada makula hiperpigmentasi, berarti perubahan warna ke arah yang lebih gelap. Contohnya pada lentigo warnanya menjadi kulitnya jadi coklat. Kemudian ada makula depigmentasi pada vitiligo, jadi kulitnya menjadi bercak putih.
Kemudian ada dilatasi vaskuler atau makula eritem yang sering kita lihat kalau orang gatal biasanya merah. Itu namanya makula eritem. Kemudian papul atau papula. Papula adalah tonjolan kulit berbatas tegas dan padat, ukurannya kurang dari 5 mm. Itu namanya papula. Seperti pada gambar ini ya. Jadi ada penonjolan, tapi tonjolannya kurang dari 5 mm. Contohnya ini pada lichen planus ya, bisa bentuknya flat top, dome shape atau spikular. Kemudian ada lagi plak. Plak ini adalah lesi pada kulit teraba sebagai infiltrat datar yang timbul dari atas permukaan kulit dengan diameter lebih dari 2 cm. Plak itu lebih dari 2 cm dan menonjol kurang dari 5 mm. Jadi tonjolannya itu kurang dari 5 mm, tapi diameternya lebih dari 2 cm. Sering terbentuk oleh papula yang bertaut pada satu titik atau konvergen, seperti contohnya pada penyakit psoriasis. Kemudian urtika. Urtika itu seperti biduran. Kita kalau alergi udang atau alergi makanan itu jadi gatal-gatal ya, bidur-bidur itu namanya urtika atau well. Jadi dia adalah papula atau plak oleh karena adanya udem dermal, tepinya tajam tetapi tidak menetap ya, bisa berpindah ke area yang semula tidak terlihat. Misalnya hanya satu di sini kemudian kamu garuk, nah di bekas garukan itu nanti akan muncul urtika. Warnanya merah, pucat atau putih terutama di bagian tengah bila mana udem menekan pembuluh darah yang superficial. Dapat berukuran besar kalau dia bergabung ya. Jadi misalnya di sini digaruk lagi sebelahnya nanti urtikanya itu bisa bergabung menjadi satu. Kemudian skel atau squama tadi ya, seperti sisik. Ini adalah akumulasi atau curahan abnormal zat tanduk atau lapisan keratin. Dapat primer atau sekunder, bisa merupakan indikasi adanya perubahan proses radang dan penebalan epidermis. Kemudian ulkus atau ulcer, ini hilangnya area kulit tertentu ya. Dia kalau ulkus ini cekung karena ada lapisan kulit yang hilang. Bisa karena luka, bisa karena tadinya pustul kemudian pecah, akhirnya menyisakan ulcer. Kemudian krusta. Krusta ini mengeringnya getah radang di permukaan kulit atau koreng ya, orang awam menyebutnya adalah koreng. Bisa warnanya kuning bila berasal dari serum, hijau atau kuning kehijauan atau coklat. Kemudian erosi. Erosi ini adalah luka atau luka lecet. Erosi itu luka lecet yang superficial. Kemudian kalau ekskoriasi ini hilangnya epidermis sebagai akibat garukan atau gosokan sehingga kulit menjadi terkelupas. Lalu lichenifikasi, kalau tadi erosi itu adalah hilangnya atau pengelupasan, kalau lichenifikasi ini penebalan pada kulit. Lalu atropi. Atropi ini adalah kulit tipis seperti kertas berkeriput, mudah terlihat pembuluh darah. Contohnya pada manusia yang orang-orang lanjut usia ya, manula. Itu kulitnya atrofi. Kemudian scar. Scar ini penggantian jaringan normal oleh jaringan ikat fibros. Seperti kalau kita luka kemudian sembuh, maka akan menyisakan jaringan parut atau scar. Ya. Itu untuk lesi-lesi kulit. Sebelum kita masuk ke pengamatan atau praktikum, kita lihat dulu beberapa lesi atau neoplasma pada kulit ya. Jadi kita lihat dulu, kulit normal itu terdiri dari epidermis, dermis dan appendikdermis atau adnexa kulit. Kemudian ini gambaran kulit normal. Yang paling atas ini adalah epidermis, kemudian di bawahnya dermis. Dermis ini mengandung nih ada kelenjar sebasea, kelenjar sudorifera, folikel rambut, ini namanya adnexa kulit. Nah, epidermis terdiri dari lapisan tanduk atau stratum corneum. Kemudian ada lapisan granular, ada stratum malpighi, ada stratum basal.
Kemudian kalau dermis tadi terdiri dari jaringan ikat kolagen, ada serat elastin, retikulin, kemudian saraf-saraf, pembuluh darah, limfatik, otot, dan adnexa kulit atau apendik dermis. Nih, yang pertama neoplasma pada kulit yang paling sering adalah verruca vulgaris. Ya, verruca nih. Seringnya pada kaki ya. Bisa kayak gini, bisa seperti ini. Lesi verruca. Nah, gambaran mikroskopisnya ini ada lapisan epidermis yang menebal, kemudian bagian stratum corneumnya ini juga menebal atau bertambah dan bentuknya verrucous atau lancip-lancip seperti pohon cemara. Ini namanya hiperkeratosis. Jadi, lapisan stratum corneum yang menebal. Selain stratum corneumnya hiperkeratosis dan bentuknya verrucous, bagian epitelnya ini papillomatous atau berbentuk seperti jari. Nah, ini verruca ini penyebabnya virus, sehingga seperti tadi saya jelaskan akan kita temukan apa namanya? Koilositosis ya, atau sama seperti degenerasi ballooning tadi ya. Nih. Kemudian di sini ada hipergranulosis atau stratum granulosum yang menebal. Kemudian ini yang panah kuning ini menunjukkan adanya koilositosis. Kemudian berikutnya ini pada anak-anak molluscum contagiosum. Jadi dia melenting, kalau dipencet isinya seperti nasi. Ada central umbilication di sini. Ya, jadi tengahnya itu dekok, tengahnya cekung. Ini kalau dipencet, kalau nasinya udah keluar, ini jadi cekong atau ada sentral umbilikasi. Ini molluscum contagiosum. Nah, ciri mikroskopis dari molluscum contagiosum ini adanya molluscum bovis yang warnanya pink, merah muda banyak ini. Ini adalah molluscum bovis. Kalau ditemukan ini di gambaran mikroskopis, makroskopisnya seperti tadi itu berarti jelas diagnosisnya adalah molluscum contagiosum. Kemudian impetigo. Impetigo ini adalah seperti gatal, seperti mengoreng ya, biasanya pada anak-anak juga. Ini bentuknya seperti ini, banyak tumpukan produk radang yang mengering, namanya tadi apa? Krusta. Kemudian ini ada bula ya, bula. Ini letaknya di bawah stratum corneum sehingga disebut bula subkorneal. Isinya radang dan sel radang. Kemudian tinea. Tinea ini adalah infeksi karena jamur. Ciri khasnya secara makroskopis adalah adanya central healing atau gambaran lesi bagian tengahnya seperti sudah sembuh. Ya, tapi bagian tepinya adalah ada peninggian, kemudian warnanya merah. Ini yang disebut lesi central healing ya, bagiannya tepi merah, kemudian tengahnya seperti menyembuh. Ini adalah ciri-ciri makroskopis dari tinea. Nah, ini kalau secara mikroskopis kita bisa lihat selain ada apa namanya vesikel, ada bula. Kemudian ini bisa kita temukan adanya jamur di sini ya. Ketika tadi si central healingnya dikerok, kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopis, akan bisa kita lihat adanya hifa jamur di sini. Nah, ini kalau pakai pengecatan khusus, hifa jamurnya akan terpulas warna merah. Nih ya, ini hifanya banyak. Ini menunjukkan adanya lesi karena infeksi jamur. Kemudian dermatitis kontak iritan, ini alergi ya, alergi deterjen, alergi bahan-bahan iritan. Ini seperti ini lesinya. Kemudian ketika nah ini alergi logam, misalnya ikat pinggang bagian logamnya itu bisa bikin alergi juga. Nah, ini lesinya bisa kita temukan adanya ini apa tadi, bula intraepidermal ya, di dalam epidermis. Kemudian ada spongiosis. Nih, spongiosis. Ini spongiosis. Kemudian akne atau jerawat, ini sering kita temui ya lesinya. Kemudian di dalamnya ada komedo.
Nah ini komedo itu sebenarnya adalah produk keratin ya, jadi massa keratin sebenarnya komedo. Jadi kalau komedo jerawat diperiksa mikroskopis ini akan tampak gambaran seperti ini. Ada massa keratin di dalam epidermis. Bisa juga di folikel rambut. Kemudian tumor epidermis yang jinak yang pertama adalah papiloma sel squamosa. Secara klinis ini lesinya papiler, bisa dengan atau tanpa pigmentasi, bentuknya seperti jari. Kemudian ini mikroskopisnya ya, papiloma, bentuknya papillomatous epidermisnya seperti jari. Kalau tadi verruca ada Pohon cemara. pohon cemaranya, kalau papiloma ini hanya papiloma atau hanya seperti jari saja, lapisan korneumnya tidak menebal. Kemudian kalau tumor ganas epidermis yang paling sering adalah karsinoma sel squamosa ya. Gambarannya, lokasinya bisa di wajah, leher, tangan, faktor predisposisinya, penyakit kulit, kanker aktinik, hidrokarbon, arsenik, radiasi, ulkus kronik, dan kista sebasea. Gambaran makroskopisnya lesinya proliferatif dengan ulkus yang tepinya tidak rata. Laki-laki dibandingkan pria ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Ini gambaran mikroskopisnya, sering kita temukan adanya mutiara tanduk ya, selain sel-sel squamosa yang berubah perangainya menjadi ganas. Kemudian ada karsinoma sel basal, ini asalnya dari folikel rambut atau bisa juga dari sel basal. Lokasinya paling sering di wajah, yaitu daerah yang sering terpapar sinar matahari, maka itu pentingnya kita memakai sunscreen supaya tidak terkena karsinoma sel basal. Makroskopisnya seperti mutiara disertai ulkus. Kemudian ada nevus atau andeng-andeng ya, jinak intradermal nevus itu kalau letaknya di dalam dermis, namanya intradermal nevus. Kemudian ada andeng-andeng atau tai lalat yang ganas, namanya melanoma maligna. Nih, warnanya coklat atau kehitaman karena adanya tumpahan pigmen melanin. Gambaran melanoma maligna itu bermacam-macam sehingga dia sering disebut penyakit 1000 wajah. Nih. Kadang-kadang lesinya hanya seperti andeng-andeng aja di telapak kaki, kadang-kadang kita nggak ngeh, tahu-tahu bermetastasis di paru-paru, bermetastasis ke tempat lain, padahal lesi primernya hanya seperti andeng-andeng di telapak kaki. Jadi harus waspada kalau punya andeng-andeng yang kok pertumbuhannya cepat, seperti itu ya. Ini gambaran melanoma maligna. Itu mungkin untuk overview-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk pengamatan. Silahkan adik-adik sudah disediakan preparat. Silahkan melakukan pengamatan dan mengidentifikasi seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kalian melihat di bawah mikroskop lesi-lesi yang tadi sudah dilihat pada overview. Mungkin sebelum lanjut ke pengamatan atau sambil pengamatan, silahkan jika ada pertanyaan mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi, dipersilahkan. Silahkan Dek, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Baik, izin bertanya dokter. Silahkan Dek, perkenalan diri dulu ya. Siap dokter, izin memperkenalkan diri dokter. Saya Nabila Hasna dengan NIM 22130100072 dokter. Sebelumnya saya izin bertanya untuk saya masih bingung dokter untuk yang dimaksud dari celah di dalam epidermis itu yang mana ya dok? Celah di dalam epidermis pada apa Dek? Pada tadi dokter. Vesikel ya? Akantholitik. Oh ya ini. Pada vesikel akantholitik. Oke baik, pertanyaannya bagus. Jadi pada vesikel akantholitik ini kita bisa melihat adanya celah di dalam epidermis. Ini kan epidermis, tapi di dalam epidermis ini yang normalnya harusnya dia padat ya, sel-selnya rangket susunannya, ini di sini ada celah-celah seperti ini. Yang celah kosong ini namanya celah di dalam epidermis. Terjadinya karena apa? Karena adanya hilangnya hubungan antar sel. Seperti itu. Jelas ya? Jelas dokter. Baik. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain?
Silakan. Ya. Permisi dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Anugrah Warawida Finisa dengan nomor induk mahasiswa 241301066. Izin bertanya dokter, apa bedanya dari bula dan vesikel? Bedanya bula dengan vesikel. Jadi bula dan vesikel itu adalah sama-sama tonjolan atau lesi yang isinya adalah cairan ya. Nah, sekarang perbedaannya, bula itu adalah ukurannya besar. Kalau vesikel atau blister ukurannya kecil, berapa senti. Kalau vesikel atau blister itu ukurannya diameternya kurang dari 5 mm. Kalau bula ukurannya lebih dari 5 mm. Sama-sama isinya cairan. Jelas ya? Epidermoid, kista epidermoid. Ada yang mau ditanyakan? Cukuplah. Baik, adik-adik, sepertinya untuk pengamatan bisa dicukupkan sekian. Nanti pertemuan berikutnya akan dilanjutkan dengan integrasi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi identifikasi, jadi atau ujian IDEN nanti di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.